Halo para kaum beban, termasuk saya. Apa kabarnya? Konteksnya masih sama, membahas film action crime dari Indonesia. Namun film kali ini dibumbui komedi, yaitu Hit and Run, yang berarti pukul dan lari, ya kan? Film ini disutradarai oleh Odiji Harahap serta diperankan oleh Jota atau Jota Slim, Tatiana Sapira, Yayan Ruhian atau Mektop ya, musuh bebuyutan sang terait, dan berbagai aktor lainnya. Soalnya kapan masuknya kalau disebutin satu persatu. Oke, tanpa berbasa-basi dan ngebacot, langsung saja kita masuk filmnya. Let's go. Scene diawali dengan seorang tahanan yang gondrong bernama Coki. Soalnya pada film ini sebagian besar nama para karakter disebutkan. Dan tiba-tiba tembok sel tahanan dihancurkan dengan ekskavator untuk mengangkut Coki kabur dari penjara. Di sisi itu, tahanan yang berada di depan sel Coki juga ingin ikut, dan beberapa penjaga sipir bersenjata yang siap menghentikan Coki. Namun, mereka langsung disambut tembakan oleh anak buah Coki yang berada di belakang ekskavator. Lanjut, Coki beserta anak buahnya menuju ke sebuah jembatan, dan sembari itu mereka disambut oleh penjaga sipir dan beberapa polisi. Alhasil, baik para penjaga sipir maupun polisi berhasil dipukul mundur. Lagi-lagi mereka kurang latihan nembak ini. Scene beralih pada seorang polisi, sebut saja Tegar. Ya, memang namanya Tegar kok nanti di film. Mereka seperti melakukan show seperti Net TV, Densus 86, ya semacam reality show. Dan inilah film Hit and Run. Mukul dulu baru lari, ya kan? Kemudian kita dibawa ke sebuah diskotik dan diperlihatkan seorang pria bernama Leo, di mana ia ingin menawarkan obat kepada pria brewok yang bernama Rako. Namun, Rako ingin sebuah pembuktian akan efek obat tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencobanya ke seseorang, dan mereka memilih seorang yang berpenampilan culun. Setelah itu, pria culun tersebut memakan obat yang ditawarkan oleh Leo, dan hasilnya ya, pria culun tersebut seperti mabuk atau ngefly parah, di mana Rako mempercayai akan efek obat tersebut. Akan tetapi, di tengah kerumunan orang, Tegar datang ke tempat itu bersama kameramennya yang ingin memeriksa dan menuju ke arah Leo beserta Rako. Kembali lagi ke Leo, di mana pria culun yang ngefly parah ternyata settingan dari Leo, sehingga Rako mengetahui hal itu dan membuatnya marah. Di saat itu juga, Tegar datang menghampiri mereka. Dan satu persatu dari mereka dikalahkan dengan sangat bergaya dan ditemani oleh kameramen yang sangat totalitas lah. Tiba di mana hanya Rako dan Leo yang tersisa, Rako kemudian menghadapi Tegar. Namun, Rako berhasil dikalahkan dengan mudah sehingga hanya menyisakan Leo seorang. Timothy Ferdinand Leo, lebih dikenal dengan nama Leo. Lanjut, Leo akhirnya ditahan beserta Rako dan lainnya. Namun, Tegar harus melakukan closing terhadap reality show-nya agar viewersnya makin banyak, di mana Tegar harus membanting Leo ke mobil lagi dan lagi. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 malam. Jangan lupa follow akun media sosial kami di sini. Saya Tegar Saputra. Kemudian Leo diinterogasi oleh sebut saja kepala polisi beserta Tegar, dikarenakan sebuah foto yang menunjukkan Leo dan Coki. Ternyata Coki merupakan mafia bandar narkoba terbesar. Ini kan narkoba terbesar di Jakarta. Leo terus membela diri dan seolah tidak tahu akan hal itu. Tadi gue di klub itu jualan drugs bohongan. Bener, gak tahu. Bener, gue nggak ingat foto sama ini orang. Tegar kemudian membawa Leo ke Rako yang juga ditahan, sehingga Leo yang ketakutan mau tidak mau menghadap kembali ke Tegar dan membantu untuk mencari informasi akan Coki. Esok kamu bawa anak ini. Anak ini satu-satu kamu menemukan informasi sucu. Bro, tos dulu biar gak selek. Lanjut, scene kemudian beralih ke seorang penyanyi yang bernama Mesya.
Namun, ternyata itu hanyalah tontonan dalam TV di mana Tegar menyapa adiknya bernama Mila. Entah masih belum jelas tentang apa yang terjadi terhadap Mila yang seperti orang lesu kayak stroke. Entahlah, nanti ada penjelasannya kok di tengah film. Maisa Sandriana, kamu sembuh nanti, abang izinin kamu jemput abang beraksi. Setelah itu, Tegar kemudian pergi bersama Liu. Namun, Liu yang sangat talk aktif atau terlalu ngebacot, bahkan setiap lagu yang diputar Tegar dalam mobil juga dinyanyikan oleh Liu. Sehingga membuat Tegar kesal dan hampir membuang Liu dari atas jembatan. Lalu, tiba-tiba Tegar mendapat sebuah telepon akan sebuah tindakan perampokan. Dan sesampainya di TKP, Tegar yang bersiap-siap menyergap bersama kameramennya kaget karena si perampok ternyata menyandra Meisha. Ya, seorang penyanyi tadi yang wow, paras cantiknya. Lanjut, Tegar kemudian menghampiri perampok tersebut dan bernegosiasi, tapi Tegar mendengar pembicaraan mereka di mana si perampok berbahasa khas daerah Palembang yang ternyata dimengerti oleh Tegar. Dan Tegar memanfaatkan situasi tersebut. Alhasil, Tegar mengalahkan mereka berdua. Sama-sama mau Palembang. Iya, tapi kau kan garong. Aku tidak. Nah, acak manjat, acak turun. Woi kau. Meisha sangat senang karena diselamatkan oleh Tegar, apalagi di depan kamera dengan gayanya ala Krisdayanti gitu, dan meminta untuk tukaran nomor HP dengan Tegar. Akan tetapi, Tegar dengan jiwa patriotik serta tugas untuk mengayomi masyarakat, Tegar menolak hal tersebut. Tapi bohong, setelah kamera di-cut, Tegar pun kembali dan setuju untuk saling tukar nomor HP. Mana ada gugung yang tidak ingin tulang, ya kan? Bisa tadi minta nomor telepon kan ya? Boleh bro. Boleh. Lanjut, scene beralih di mana Tegar beserta Liu sedang menuju ke suatu tempat yang berkaitan dengan Coki. Namun, Liu menyarankan Tegar untuk menyamar dikarenakan Tegar yang seorang polisi serta popularitasnya di media sosial. Dan inilah penyamarannya. Apa-apaan nih? Udah cukup, Bu. Sesampainya mereka ke sebuah tempat yang ternyata sebuah bar, Liu kemudian menemui seorang wanita yang bernama Madonna untuk mencari informasi akan Coki. Anak durhaka, ngapain lo datang ke sini? Hah? Tapi, salah satu anggota Madonna tiba-tiba tidak datang untuk mengisi pertunjukan. Semacam penari tiang lah. Butuh info kan? Lalu, Madonna menawarkan kesepakatan terhadap Liu. Kemudian kita diperlihatkan kehadiran Coki yang memasuki sebuah bar. Kembali lagi ke Liu beserta Tegar yang ternyata diminta untuk menari di atas panggung atas kesepakatan Liu dan Madonna. Dan kita akan melihat Tegar di atas panggung untuk menari seperti ala strippers, namun versi batangan. Dan sembari itu, Coki menemui seseorang yang ternyata melanggar kesepakatan terhadap Coki. Lalu, iya, anak buah orang itu mengambil parang dan menyerang Coki. Namun, bukan Mad Dog namanya jika dikalahkan dengan mudah. Coki berhasil menghabisi keduanya tanpa ampun. Beralih ke Tegar yang masih melakukan pertunjukan membatangkan, namun Tegar didekati oleh om-om sehingga Tegar membanting om-om tersebut. Akibat hal itu, Tegar dan Liu diusir dari tempat tersebut. Dan ternyata Coki berada di bar atau klub malam yang satunya, dan hal itu membuat Tegar kesal atas tindakan Liu yang salah tempat. Satu hal lagi, bahwa foto Liu bersama Coki ternyata editan belaka atau foto palsu yang dibuat Liu. Sesuai lah dengan real life-nya sang master editor. Keesokan harinya, Tegar diberi surprise oleh Meisha dengan gaya Superman Krisdayantikan. Ini tanda terima kasih dan amnesia. Tidak bisa menunggu
telepon dari kamu. Pokoknya kerja sampai pagi. Tidak apa-apa. Sontak, mereka berdua menjadi pusat perhatian, serta ciuman yang diberikan oleh Mesya terhadap Tegar. Cie. Lanjut, kepala polisi beserta Tegar didatangi oleh seorang wanita yang ternyata putrinya bernama Manda dibawa kabur oleh seorang pria yang bernama Jeffrey. Kemudian, kepala polisi meminta Tegar untuk mengurus kasus tersebut dan melupakan kasus Coki serta membebaskan Leo. Wah, bebaskan Leo. Setelah itu, Tegar membawa Leo dan ternyata Leo mengetahui tentang si Jeffrey yang membawa kabur Manda. Sesampainya mereka di rumah Jeffrey yang sedang bersama Manda, Jeffrey dengan jiwa cintanya tidak melepas Manda dan justru menantang Tegar. Ya, seperti biasa, Jeffrey dengan mudahnya dikalahkan oleh Tegar. Namun, Tegar mendengar keluh kesah antara hubungan asmara Jeffrey dengan Manda, sehingga Tegar memberi semacam ospek agar Jeffrey bersikap lelaki dan harus menemui orang tua Manda. Dan hasilnya, Jeffrey malah dikipas habis-habisan oleh orang tua Manda. Oks kan itu? Bawa lari anak saya. Kamu gila apa? Saya bisa lempar kamu ke penjara. Lanjut, masih dengan Tegar, Leo, dan satu orang lagi yaitu Jeffrey yang terus bersedih. Tukang cilok. Tiba-tiba Tegar ditelepon Mesya dan sembari itu Jeffrey memperlihatkan foto Mesya terhadap Leo. Lalu, Leo melihat sebuah simbol kalajengking hitam yang berada dalam foto. Leo kemudian memberitahu kepada Tegar di mana simbol kalajengking hitam merupakan sindikat baru Coki. Sontak, Tegar menghubungi Mesya lagi dan mengajaknya berkencan agar Tegar bisa mengulik simbol kalajengking hitam yang berada di foto Mesya. Malam pun tiba, mereka akhirnya berkencan, namun Tegar sedikit kaget atas gaya bicara Mesya yang tidak seperti biasanya. Dan ternyata Mesya menjelaskan bahwa gaya bicaranya disetting agar makin viral. Cuan. Lanjut, Tegar kemudian segera mencari informasi akan perihal foto Mesya. Setelah itu, untuk menambah suasana kencan agar semakin romantis, Tegar ingin membuat Mesya agar terkesan dengan menyanyikan sebuah lagu. Bukan lagu bucinan zaman now yang gak jelas itu, namun dengan lagu yang lumayan klasik tapi romantik. Asik. Ya, daripada kelamaan dan nanti copyright, kita skip. Lanjut, setelah mereka berkencan, Tegar kemudian menanyakan salah satu klien Mesya yang bernama Om Joni. Boleh nggak kamu share alamat Om Joni buat aku? Keesokan harinya, di sebuah dermaga, Tegar, Leo, dan Jeffrey sedang mengintai dan melihat Coki beserta komplotannya. Satu hal lagi, di mana Ibu Manda juga bersama dengan Coki. Siapa lagi namanya? Ini Helena di Mataram. Oh, Helena gitu. Ngapain dia sama si cowok? Lalu Tegar menelpon dan meminta semacam bantuan, dan akhirnya mereka bersiap untuk menyergap Coki. Namun ternyata yang datang bukan bantuan, melainkan kameramen Tegar yang sangat totalitas. Sehingga Leo dan Jeffrey memutuskan untuk kembali ke mobil. Dan tiba Tegar bersama kameramannya melakukan penyergapan. Namun Coki tidak terkejut sama sekali, malah bersikap santai, bahkan di saat Tegar memberi tembakan peringatan. Lalu beberapa anak buah Coki melepaskan tembakan ke arah Tegar, namun dengan aim yang busuk, sehingga Tegar terdesak dan Coki berhasil melarikan diri dan disusul dengan anak buahnya. Kan tetapi Tegar tidak tinggal diam. Tegar kemudian berlari dan menaiki truk tersebut. Lalu Leo beserta lainnya mengikuti Tegar. Kembali ke Tegar, di mana ia berusaha melumpuhkan anak buah Coki, tetapi
Tanpa disadari, truk tersebut hilang kendali di mana Tegar berusaha menyadarkan anak buah Coki untuk mengendalikan truk tersebut. Namun, hal tersebut telah terlambat dan mereka menabrak beberapa rumah warga hingga menabrak sebuah gudang. Kini yang tersisa ialah Tegar dan salah satu anak buah Coki yang masih selamat. Mau kemana lo anak boyband? Lalu di saat mereka ingin berduel, truk tersebut meledak. Sehingga salah satu anak buah Coki berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut, sang kepala polisi marah besar akan tindakan Tegar dan memberi sanksi kepada Tegar. Kamu saya skors. Lalu, Tegar berusaha menyampaikan informasi akan hubungan Coki bersama ibunya Manda, yaitu Helena. Namun, kurangnya bukti visual dari Tegar sehingga kepala polisi tidak mempercayai akan hal itu dan malah meminta Tegar untuk keluar dari reality show-nya. Aduh, nggak ada majuan lagi dong. Kemudian Tegar yang kesal mengantar Leo untuk pulang. Di sisi itu, Leo menawarkan Tegar untuk makan malam bersama ibunya. Kan nyokap gue enak banget. Tegar yang masih kepikiran akan hal tadi, akhirnya menerima tawaran Leo. Tapi kadang-kadang Leo itu seminggu jadi curiga. Jangan-jangan dia Penipu, masa temenan sama polisi? Setelah itu, Leo menanyakan perihal tentang reality show bagi Tegar, kenapa sangat penting gitu. Dan akhirnya kita akan mengetahui bahwa Mila, adik Tegar, merupakan salah satu korban yang overdosis akibat narkoba yang disebarkan Coki melalui bentuk permen, di mana Mila hilang ingatan akibat hal itu. Dia selamat. Dan dia sadar dia udah gak ingat siapa-siapa lagi. Dan reality show yang dilakukan Tegar, bentuk apresiasi mungkin terhadap Mila. Pacar Ya, yang itu. buat gue, Leo. Soalnya saya masih kurang memahami hubungan reality show dengan adiknya gitu. Ya begitu. Buat Mila, acara itu bisa mewakili gue. Waktu gue untuk dia. Lanjut, masih dengan Tegar dan tiba-tiba Tegar ditelepon oleh Mesya di mana ia juga marah dan merasa dimanfaatkan oleh Tegar. kamu bohong. Aku itu cuma karena ada tujuannya. Kamu mau manfaatin aku aja. Sehingga Mesya yang kesal memanggil pelatihnya dan menendang si Otong dari pelatihnya tersebut. Kenapa? Tak cukup sampai di situ, berita menayangkan skandal tentang Tegar akibat penyamarannya saat di klub malam Madonna dan Tegar digantikan sebagai host dalam acara reality show tersebut. Kemudian datanglah Leo beserta lainnya termasuk dua kameramen Tegar yang sangat totalitas, di mana mereka berusaha mengajak Tegar untuk kembali. Namun Tegar yang sudah kesal berniat mengusir mereka. Lo bikin gue pusing. Dan tiba-tiba terdengar berita bahwa Madonna telah dibunuh oleh Coki. Apakah Tegar kembali? Tunggu part 2-nya.